Jika semua kegiatan gereja berhenti sejenak, apakah iman saya masih hidup? Jika tidak ada yang melihat pelayanan saya, apakah relasi saya dengan Kristus bisa tetap berjalan? Jika tidak ada event besar, apakah Kristus tetap menjadi sumber pengharapanku? Banyak energi bisa kita habiskan untuk merancang program, acara, pelayanan, target, strategi. Tapi pertumbuhan rohani kita masih terlalu bergantung pada event, pada momen. John Calvin dalam institutnya dia katakan gereja itu digambarkan sebagai ibu daripada semua orang percaya. Melahirkan dan memelihara iman orang percaya melalui firman dan sakramen. Gereja sejati dikenali lewat firman, sakramen, dan disiplin. Saya berdiri di hadapan saudara bukan sebagai tuan atas iman saudara, melainkan sebagai hamba yang suatu kali kelak akan memberikan pertanggungjawaban jawab saya kepada Allah yang Maha Kudus, yang matanya bisa menembus segala rahasia hati manusia. Gereja ini bukan milik saya, bukan milik para penatua, yakin majelis, melainkan milik Dia yang telah menebus dengan darahnya sendiri. Janganlah kita berpuas diri dengan terang di pikiran tanpa api di hati, atau dengan emosi yang berkobar tanpa ketaatan yang mengakar. Saya tidak datang untuk menyenangkan telinga, tetapi untuk membangun jiwa saudara. Bukan untuk menghibur orang berdosa di dalam keadaannya, melainkan untuk menuntunnya kepada Kristus yang mulia, satu-satunya tempat perlindungan dari murka Allah yang akan datang itu. Jika Kristus ditinggikan di tengah-tengah kita, maka cukuplah itu, sekalipun hambanya ini harus direndahkan. Soli Deo Gloria. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sentrosel Spailaha, dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Gembala Sidang yang baru, Bapak Pendeta Hendra Kurnia Wijaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, jabatan yang hari ini diletakkan di atas pundak saya bukanlah mahkota kehormatan. Bagi saya ini salib tanggung jawab. Saya berdiri di hadapan saudara bukan sebagai tuan atas iman saudara, melainkan sebagai hamba yang suatu kali kelak akan memberikan pertanggungjawaban jawab saya kepada Allah yang Maha Kudus, yang matanya bisa menembus segala rahasia hati manusia. Jika Tuhan berkenan memakai seorang yang lemah dan penuh celah ini, maka itu semata-mata supaya keunggulan kuasa nyata berasal dari Allah semata, bukan dari manusia. Gereja ini bukan milik saya, bukan milik para penatua, yakin majelis, melainkan milik Dia yang telah menebus dengan darahnya sendiri. Janganlah kita berpuas diri dengan terang di pikiran tanpa api di hati, atau dengan emosi yang berkobar tanpa ketaatan yang mengakar. Kasih sejati kepada Allah selalu melahirkan kekudusan hidup, sebagaimana api sejati itu selalu menghasilkan panas. Saya tidak datang untuk menyenangkan telinga, tetapi untuk membangun jiwa saudara. Bukan untuk menghibur orang berdosa di dalam keadaannya, melainkan untuk menuntunnya kepada Kristus yang mulia, satu-satunya tempat perlindungan dari murka Allah yang akan datang itu. Di dalam Kristus terdapat kemanisan yang jauh melampaui segala kenikmatan dunia ini. Dan jiwa yang benar-benar melihat keindahannya tidak perlu dipaksa untuk taat, sebab kehendaknya pasti telah ditawan oleh kasih Kristus. Kiranya Tuhan berkenan mencurahkan roh-Nya atas kita semua, agar pelayanan ini tidak berdiri dalam hikmat manusia, melainkan dalam demonstrasi kuasa dari Allah Roh Kudus di dalam kebenaran firman. Jika Kristus ditinggikan di tengah-tengah kita, maka cukuplah itu,
sekalipun hambanya ini harus direndahkan. Soli Deo Gloria. Mari kita sekali lagi tundukkan kepala, kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau adalah Sang Kepala Gereja. Engkaulah yang akan memanggil setiap pelayan Tuhan. Engkaulah yang akan memanggil tubuhmu, karena Engkau yang sudah membayarnya dengan darah yang mahal. Bahkan Engkaulah yang akan mempersiapkan gereja Tuhan sebagai pengantin pada hari kedatangan Kristus kedua kali. Kami membutuhkan firman Tuhan sebagai tubuh Kristus, sebagai gerejamu, sebagai calon mempelai yang akan diperhadapkan di kemuliaan yang kekal itu. Kiranya Allah Roh Kudus berkenan hadir dan membukakan kebenaran firman itu bagi setiap kami, bagi gereja Tuhan, bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Pakai hamba-Mu yang terbatas dan lemah, untuk boleh menyampaikan visi Tuhan ini bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat tahun baru kepada setiap kita. Dan kiranya kita berjalan bersama-sama melewati tahun baru ini dengan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mengawali tahun baru ini bukan dengan mungkin ajakan semangat untuk melewati tahun ini begitu ya. Tadi ada jemaat yang merespon firman Tuhan yang saya sampaikan di ibadah yang pagi tadi, merasa terkaget-kaget karena rasanya berat katanya gitu ya. Dia pikir awal tahun itu semangat motivasi gitu ya, menjalani tahun yang baru. Tapi dia mendapatkan juga visi dari Tuhan bagaimana untuk bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi tema yang saya bawakan hari ini Bapak Ibu Saudara adalah gereja yang berakar dan berdasar. Ini adalah sepercik saja dari, atau bisa dibilang pendahuluan dari satu tema satu tahunan ini. Jadi kita memiliki tema gereja untuk tahun ini adalah Kitalah Gereja temanya ya. Kenapa kami mengangkat tema ini? Kami para hamba Tuhan sepakat bahwa jemaat kita adalah jemaat yang sangat kuat dalam doktrin primer seperti keselamatan, ketuhanan, kemanusiaan Yesus Kristus ya, Allah Tritunggal dan seterusnya. Tapi sepertinya persepsi kami para hamba Tuhan adalah sepertinya jemaat kita kurang pemahaman yang mendasar tentang eklesiologi atau tentang gereja. Bagaimana menjadi gereja, apa itu gereja, bagaimana menjadi anggota gereja, apa artinya menjadi anggota gereja, bagaimana bergereja dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita akan membahas sepanjang tahun ini adalah eksposisi dari kitab atau surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Itu adalah dasar banyak sekali eklesiologi di sana yang begitu baik, menjadi fondasi bagi pemahaman kita bagaimana kita nanti maju ke depan sebagai gereja Tuhan. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang melandasi perenungan kita dari Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga. Saya akan bacakan ayat 16 dan ayat 17. Efesus pasal 3 ayat 16 dan 17. Jika sudah mendapatkan, Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan Alkitab masing-masing, saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih.
Jadi tema yang saya angkat hari ini adalah dari ayat 17, gereja yang berakar dan berdasar. Bapak Saudara sekalian dalam Tuhan, pada tahun 1961 ada sebuah tim sepak bola Amerika, ya, atau kita kenal sebagai rugby atau American football, tim profesional Green Bay Packers. Mereka datang di awal musim championship itu dengan rasa kecewa yang mendalam karena di awal musim itu mereka mengalami kekalahan telak. Padahal mereka punya tim yang cukup solid, mereka adalah pemain-pemain yang hebat, tetapi musim itu mereka kalah dalam pertandingan yang seharusnya bisa mereka menangkan. Jadi sebenarnya sepertinya lawannya itu tidak terlalu dijagokan, tapi entah bagaimana dalam pertandingan itu mereka kalah. Mereka merasa tahu apa yang harus dilakukan dan mereka sudah punya pengalaman bertahun-tahun. Tapi mereka pikir pelatih akan langsung mengajari mereka dari kekalahan mereka itu. Jadi mereka dikumpulkan dalam satu camp pelatihan. Para pemain itu di dalam tim ini memikirkan, mungkin sepertinya kita ada kesalahan-kesalahan yang akan dievaluasi oleh pelatih kita. Sepertinya pelatih kita pasti akan muncul dengan strategi yang baru, formasi yang lebih solid, taktik yang lebih jitu bagaimana mengalahkan musuh-musuh di kemudian hari. Tapi yang terjadi adalah mereka duduk di dalam satu ruangan latihan di hari pertama camp pelatihan itu, dan pelatih legendaris mereka yang bernama Vince Lombardi itu tidak langsung bicara tentang strategi, tidak membicarakan dan mengevaluasi pertandingan yang sebelumnya, tidak ada pemutaran video untuk melihat kesalahannya di sini di situ, tidak. Tapi si Lombardi ini masuk ke dalam ruang pelatihan itu dengan membawa American football itu, ya, bola yang lonjong lancip itu, mengangkatnya di depan para pemain, dan dia katakan itu kalimat yang melegenda di kalangan orang-orang American football. Gentlemen, this is a football. Maksudnya adalah memperkenalkan kembali kepada para pemain profesional itu apa itu yang namanya bola football. Mendengar itu para pemain tentu terkejut. Mereka adalah pemain profesional bertahun-tahun. Ya iyalah coach, itu namanya bola. Kami juga tahu. Namun pelatih si Lombardi ini tidak ingin mereka langsung maju kepada hal-hal yang kompleks seperti strategi yang rumit. Tapi ia mengajak mereka untuk kembali ke dasar, kembali ke basic. Apa sebenarnya yang menjadi inti permainan ini? Dan setelah mengucapkan itu, Lombardi mengajak mereka membuka buku panduan bermain football dari halaman pertama. Apa itu mengoper bola? Apa itu menerjang pertahanan? Apa itu defense? Apa itu offense? Bagaimana berlari dan seterusnya. Dan hasilnya menarik, tim yang sudah tidak lagi muda itu bisa kembali fokus pada dasar yang benar itu, kemudian mereka memenangkan kejuaraan liga dengan skor telak 37-0. Mengalahkan New York Giants. Ya, itu foto pertandingannya dan itu foto Lombardi yang dielu-elukan oleh timnya. Karena dianggap brilian. Ternyata pengetahuan tentang yang mendasar sekali bagaimana cara bermain American football itu bisa membawa mereka kepada puncak. Saudara, kisah ini mengajarkan hal yang penting bagi setiap kita. Seringkali kita terlalu cepat ingin melompat pada hal-hal yang maju, yang kompleks, sebelum kita benar-benar memahami apa yang sesungguhnya menjadi dasar dari hidup kita. Di dalam kehidupan rohani, di dalam kehidupan bergereja dan pelayanan, banyak kita tertarik pada hal-hal yang besar. Program rohani apa yang baru yang dihasilkan gereja? Acara besar apa yang unik, yang kreatif di tahun ini? Apakah akan lahir sebuah pelayanan inovatif lagi?
Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah benar-benar memahami hal yang paling mendasar? Apa itu gereja? Apa itu gereja? Sehingga selama tahun ini tema-tema khotbah yang akan saudara dengar adalah semuanya tentang this is a church. Ini loh gereja. Ini loh eklesiologi. Ini loh pemahaman tentang gereja. Saudara, Coach Lombardi mengerti bahwa tanpa pemahaman yang benar atas dasar permainan American football, strategi jitu apapun pasti akan sia-sia. Dan terlalu sering kita mencari solusi yang cepat, metode yang hebat, kegiatan yang efektif. Tapi kita lupa bahwa semua strategi itu hanya berbuah jika kita kembali ke dasar. Apa itu gereja? Banyak energi bisa kita habiskan untuk merancang program, acara, pelayanan, target, strategi. Tapi pertumbuhan rohani kita masih terlalu bergantung pada event, pada momen. Akar kita tidak menancap pada yang semestinya. Dan disinilah firman Tuhan hari ini mengundang kita sebelum kita berbicara bagaimana kita melakukan sesuatu di dalam gereja, kita perlu berbicara apa itu gereja lebih dulu. Gereja yang bukan sekedar melakukan hal-hal yang rohani, tetapi gereja yang berakar dan berdasar. Sebelum masuk pembahasan tentang itu, saya menyajikan kepada Bapak Ibu Saudara, mungkin ini yang terasa berat, ya, beberapa pandangan teolog atau penulis Kristen tentang gereja. Dan apa yang saya sampaikan berikut ini itu hanyalah secuplikan dari pemahaman para penulis-penulis yang sangat baik ini untuk menerangkan tentang gereja. Yang pertama dari John Calvin. John Calvin dalam institutnya dia katakan gereja itu digambarkan sebagai ibu daripada semua orang percaya. Gereja itu adalah ibu yang mengandung orang percaya dan melahirkannya dan bahkan membesarkannya sampai dewasa. Melahirkan dan memelihara iman orang percaya melalui firman dan sakramen. Gereja sejati dikenali lewat firman, sakramen, dan disiplin. Disiplin di situ saya kasih tanda kurung karena di dalam institut sendiri Calvin itu tidak menyatakan gereja sejati itu tandanya firman dan sakramen, dia sebutkan cuma 2. Tapi yang menariknya dia bahkan menulis cukup sangat detail sekali bagaimana mempraktekkan disiplin gereja. Sehingga para pembaca Calvin akhirnya menilai sebenarnya Calvin ini sedang ingin mungkin menyatakan tanda gereja yang sejati itu adalah firman, sakramen, dan dilakukannya disiplin gereja. Sebagai sarana anugerah Allah. Jadi gereja itu mendahului iman individual dan merupakan ciptaan Allah, bukan hasil kehendak manusia. Ini John Calvin. Yang berikutnya adalah Abraham Kuyper. Dia adalah orang yang belajar dari Calvin, tapi kemudian mengembangkannya dan berusaha mengimplementasikan dalam konteks budaya di mana dia berada. Dan dia dikenal sebagai tokoh neo-Calvinis. Gereja hadir sebagai organisme rohani dan institusi historis yang tidak terpisahkan. Tidak ada gereja yang organisme yang tidak terlihat itu, yang sejati itu, tapi juga ada institusi yang terlihat, gedungnya, strukturnya, secara historis, seperti ada fenomena sosial di sana. Tapi kedua ini tidak bisa terpisahkan, kata Abraham Kuyper. Organisme gereja hidup dan bersaksi di seluruh ranah kehidupan di bawah kedaulatan daripada Kristus. Sedangkan institusi gereja itu melayani dan memperlengkapi organisme yang hidup itu, bukan menggantikannya. Jadi tidak mungkin satu dengan yang lain ini tidak ada. Jadi tidak terpisahkan bagi Kuyper. Lalu teman sejawat daripada Kuyper itu adalah Herman Bavinck. Jadi mereka sama-sama teolog yang baik sekali. Herman Bavinck menuliskan Reformed Dogmatics. Bagi Bavinck, gereja adalah umat perjanjian Allah, ciptaan pemilihan dan anugerah ilahi.
Gereja itu bersifat ilahi, sekaligus ada sisi manusiawinya, sekaligus jadi organisme rohani dan institusi konkret. Jadi mirip dengan Bavinck, tidak bisa terpisahkan dua hal ini. Dan menurut Bavinck, eklesiologi itu harus terintegrasi secara dogmatis dengan doktrin Allah, Kristus, dan Roh Kudus. Banyak sarjana menilai Bavinck ini adalah korektor dogmatis bagi Kuyper, sedangkan Kuyper ini adalah penerjemah praksis bagi Bavinck. Yang terakhir, yang lebih kontemporer, ini adalah David Emerton. Buku ini ditulis tahun 2024. Ini adalah research PhD beliau. Dia mengatakan gereja adalah ciptaan Allah sebelum dan di atas aktivitas manusia. Relasi Allah dan gereja itu bersifat asimetris. Jadi Allah selalu bertindak lebih dahulu, umat itu meresponi. Dia mendasari pemahamannya tentang gereja ini dari konsep Alkitab yang firman Tuhan katakan, aku akan menjadi Allah mereka, jadi umat perjanjian, ikatan perjanjian, dan mereka akan menjadi umatku. Jadi selalu ada inisiatif Allah lebih dahulu, manusia akan meresponsnya. Dan di dalam bukunya Types of Ecclesiology ini, David Emerton mengkritik pandangan eklesiologi yang terlalu menunjukkan sisi kemanusiawian, tapi dia juga mengkritik pandangan eklesiologi yang terlalu menekankan sisi keilahiannya, dan dia menawarkan eklesiologi yang kelima yang dia katakan sebagai ecclesiological ecclesiology. Itu adalah gereja yang pandangannya dia ada sisi Allah dan sisi manusianya, sekali lagi mirip dengan Kuyper dan Bavinck, tidak terpisahkan, harus ada. Jadi Allah yang mendahului, manusia merespon, ada bagian yang rapuh, tapi ada Allah yang menyempurnakan. Dua-duanya harus seimbang. Jadi eklesiologi harus menjawab, kata dia, apa itu gereja sebelum kita berbicara bagaimana gereja itu berfungsi atau bekerja. Saudara, semua pandangan daripada teolog ini menarik bagi saya karena punya perbedaan aksen, penekanan, tetapi memiliki satu kesamaan yang jelas adalah gereja tidak pernah dimulai dari manusia. Gereja tidak lahir dari ide kita sebagai manusia. Gereja tidak bertumbuh karena strategi manusia. Dan tidak hidup karena kesibukan para manusia ini. Gereja hidup karena Allah yang lebih dulu bekerja. Karena itu sebelum kita berbicara tentang gereja, bagaimana organisasinya, bagaimana komunitasnya, aktivitasnya, firman Tuhan hari ini mengajak kita kembali ke pertanyaan yang mendasar. Di manakah gereja menanamkan akarnya, mendapatkan nutrisinya? Rasul Paulus menuliskan di pembacaan kita, dia berdoa supaya Kristus diam di dalam hatimu melalui iman. Ini poin yang pertama. Gereja yang berakar dalam Kristus. Saudara perhatikan, Paulus tidak berkata tidak berdoa supaya kegiatan gereja berjalan lancar, supaya pelayanan semakin ramai. Ia justru berdoa supaya Kristus diam, tinggal, menetap di dalam hati umatnya. Kenapa ini penting? Karena cara kita memahami tentang gereja itu menentukan di mana kita mengakarkan iman kita. Ada gereja atau ada orang percaya yang memahami dirinya sebagai gereja ketika melihat bahwa gereja adalah apa yang dia alami, dialaminya secara empiris. Selama jemaat merasa diberkati, selama jemaat tersentuh di dalam ibadah, selama jemaat mengalami suasana rohani yang baik, maka gereja dianggap hidup. Ini membuat iman semakin bergantung kepada yang namanya pengalaman itu tadi. Pada perasaan manusianya. Kalau ibadah mengena hati saya, iman saya bertumbuh. Kalau tidak, iman saya ikut surut.
Jadi pertumbuhan dan nutrisi imannya diambil dari perasaan dia, apa yang dia alami. Akar iman seperti ini tertanam pada hanya semata pengalaman. Dan ini menjelaskan mengapa iman itu bisa naik turun akhirnya. Karena perasaan manusia, pengalaman manusia itu up and down. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ada yang memahami gereja sebagai gereja adalah apa yang dilakukannya, berbicara tentang performa, tentang aktivitas gerejanya. Jadi memahami dirinya dari aktivitas, banyak pelayanan, banyak program, banyak keterlibatan. Selama kita sibuk dalam hal-hal ini, kita merasa menjadi orang yang rohani. Kita terlibat. Tapi jemaat yang dikasih Tuhan, kesibukan rohani bukankah tidak selalu sama dengan kedalaman rohani, bukan? Ya, kasus yang baru mencuat di akhir tahun, dapat berita. Seorang gadis gantung diri karena pelecehan seksual oleh dosennya. Yang ternyata dosen ini adalah suami dari seorang pendeta. Kacau, bukan? Giat, aktif melayani. Luar biasa mungkin di ranah publik, di gerejanya mungkin. Sibuk secara rohani, itu tidak selalu sama dengan kedalaman rohani. Kristus bisa menjadi alasan kita melayani, nama yang kita sebut-sebut, tetapi belum tentu itu menjadi akar hidup kita. Menjadi nutrisi yang dimana kita menumbuhkan iman percaya kita. Kristus tidak menjadi akar, itu akan membuat iman kita menjadi busuk. Inilah akar iman yang tertanam pada aktivitas belaka, bukan pada Kristus. Itulah sebabnya orang bisa rasa capek, kecewa, bahkan pahit hatinya, karena akar hidup imannya bukan pada Kristus yang menopangnya, tapi pada peran, pada tugas, pada aktivitas. Dan Paulus mengoreksi semua ini, Bapak Ibu Saudara. Paulus tidak mengatakan dia berdoa supaya Kristus dikagumi, supaya Kristus dibicarakan, supaya Kristus menjadi tema. Dia berkata supaya Kristus diam di dalam hatimu melalui iman. Artinya Kristus bukan sekedar pusat daripada acara-acara gerejawi kita, bukan sekedar inspirasi pelayanan kita, bukan sekedar simbol iman yang dipajang di mana-mana, tetapi sumber hidup yang menopang segala sesuatu di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga gereja yang berakar bukan gereja yang paling ramai, paling sibuk, paling emosional kelihatannya, tetapi gereja yang hidupnya itu mengalir dari Kristus. Baik ada event maupun tidak. Kalau kita mengakarkan pada performa gereja, itulah yang terjadi dan bisa terulang ketika COVID-19 menyerang. Tidak ada lagi ibadah, tidak lagi pertemuan raya. Dan banyak orang percaya kehilangan nutrisi. Karena mereka hanya menyerap nutrisi dari mana? Dari event-event ibadah-ibadah itu. Berapa banyak di antara kita yang merasa terbangun imannya ketika ikut ibadah hari Minggu, ibadah rayon, kompel. Itu baik menurut saya, menyerap nutrisi dari itu, tapi jangan jadikan itu satu-satunya serapan nutrisi iman saudara, karena itu nggak bakal cukup. Karena bagaimana suatu saat nanti ketika itu semua hilang, saudara harus mengakarkan iman saudara pada Kristus. Itu berarti jangan jadikan iman saudara hanya event center, berdasarkan ada acara ibadah, Natal, Jumat Agung, Paskah, Perjamuan Kudus. Jangan dasarkan pada itu, tapi dasarkan pada Kristus yang perlu engkau serap nutrisinya dari pembacaan firman dan doa
Setiap hari. Harus seperti itu. Akhir tahun kemarin, gereja akan membagikan kuesioner pertumbuhan rohani jemaat. Berharap jemaat bisa mengisi. Responden yang terkumpul adalah sekitar 280-an, Bapak Saudara. Dan dari data itu ada beberapa temuan, salah satunya adalah ternyata jemaat kita punya iman yang kuat secara pengakuan iman dan benar. Jadi berbicara tentang Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, ya tidak ada jalan lain, keselamatan tidak bisa hilang, ya keselamatan hanya anugerah, dan seterusnya dan seterusnya. Secara pengetahuan iya, pemahaman iman tentang dari jemaat kita tidak dangkal. Tapi ternyata ada pola yang menarik yang muncul setelah itu, walaupun dengan pengetahuan yang sangat baik, secara kognitif, secara pemahaman dasar-dasar iman, ternyata iman yang seperti itu tidak hidup di dalam keseharian jemaat kita. Jadi walaupun tahu siapa Yesus, tahu bagaimana selamat, tapi ternyata tidak baca Alkitab. Tapi ternyata tidak berdoa. Jadi sepertinya belum sepenuhnya mengalami ritme kehidupan harian bersama dengan Kristus. Hanya event-event, hanya ibadah. Jadi ini bukan karena jemaat kita tidak percaya Kristus, tapi karena akar iman kita masih sering tertanam hanya pada momen rohani semata. Bukan pada Kristus. Jadi awal tahun ini mari kita dengan jujur menjawab beberapa pertanyaan ini. Jika semua kegiatan gereja berhenti sejenak, apakah iman saya masih hidup? Jika tidak ada yang melihat pelayanan saya, apakah relasi saya dengan Kristus bisa tetap berjalan? Jika tidak ada event besar, apakah Kristus tetap menjadi sumber pengharapanku? Saudara, gereja yang berakar dalam Kristus dimulai dari jemaat yang hidup dari Kristus, berjalan bersama Kristus, bertumbuh di dalam Kristus. Maka perumpamaan Tuhan Yesus adalah kau harus tinggal di dalam aku. Bukan hanya saat ibadah, tetapi keseharian hidup kita. Saudara, tanaman bambu itu adalah tanaman yang menarik karena ketika awal-awal tahun pertama dia sepertinya mengalami stagnansi pertumbuhan. Tidak ada pertumbuhan yang signifikansi sekali dalam tinggi tanaman bambu itu. Yang menarik adalah justru semasa terlihat stagnan itu sebenarnya bambu ini menumbuhkan akar ke bawah. Sangat dalam, mengakar kuat. Dan setelah cukup kuat maka dengan sangat cepat dan pesat sekali dia langsung tumbuh ke atas. Dan bambu itu bisa tumbuh tinggi dan mengatasi angin yang begitu kuat, dia tidak akan mudah patah. Saudara, gereja yang berakar dalam Kristus itu akan seperti bambu. Kadang kita ingin melihat hasil yang cepat, angka kehadiran yang meningkat, program yang baru, aktivitas yang terlihat ramai. Tetapi yang paling penting bukan apa yang terlihat di permukaan itu. Yang tumbuh cepat itu gampang. Tapi menjadi persoalan itu adalah bagaimana akarnya. Seberapa kuat kita mengakar di dalam Kristus. Seperti bambu, gereja yang mendalam, mengakar kuat dalam Kristus membutuhkan masa pertumbuhan akar yang tersembunyi. Tidak populer, tidak untuk diperlihatkan, yaitu apa? Waktu doa yang tidak selalu tampak hasilnya. Waktu membaca firman yang terasa sepi. Pelayanan yang tidak secara langsung di depan publik dilihat oleh orang. Hal-hal ini adalah akar yang menanam gereja dalam kasih Kristus. Sehingga ketika badai kehidupan datang, ketika tantangan berat menghadang, gereja gak akan gampang roboh. Karena dia berakar kuat. Kristus bukan sekedar alasan kita datang gereja, ia adalah akar yang membuat kita tetap hidup sebagai gereja. Jadi kita tidak akan bisa gereja kalau kita tidak berakar dalam Kristus.
Namun gereja yang berakar dalam Kristus dalam hidup keseharian itu baik, tapi akar yang sehat pun perlu fondasi yang menopang kehidupan bersama. Karena itu Paulus melanjutkan doanya supaya kamu berakar dan berdasar di dalam kasih. Dan berdasar di sini berdasar di dalam kasih. Saudara, kalau berbicara tentang kasih, kasih itu tidak pernah untuk 1%, selalu lebih dari 1%. Kasih itu baru bisa dilakukan kalau ada objek kasihnya. Kalau saya mau mengatakan saya adalah orang yang penuh kasih, tapi saya tidak pernah berinteraksi dengan siapapun, maka itu nonsense, omong kosong. Harus ada objek kasihnya. Ya. Dan inilah bagi saya menarik. Di dalam iman percaya kekristenan kita punya konsep Allah yang memperkenalkan dirinya dalam 3 person, ya, 3 pribadi. Allah Tritunggal. Di dalam kekekalan Allah tidak perlu ciptaan untuk dia menjadi Allah adalah kasih. Karena di dalam Tritunggal mereka sudah saling mengasihi di dalamnya. Justru karena kasih yang begitu meluap dalam ketritunggalannya, dia menciptakan dunia ini. Jadi jangan salah. Jangan terbuai dengan lagu-lagu rohani yang mengatakan Allah mengasihi kita luar biasa. Salah, Allah itu sudah cukup puas dengan saling mengasihi. Tapi karena kasih yang begitu puas dalam Tritunggal itu meluap, maka dia menciptakan kita. Kembali ke apa yang kita bahas. Gereja yang berdasar dalam kasih, itu berarti hanya bisa terjadi dalam bentuk komunal, bukan individual. Saudara tidak bisa menjadi gereja kalau saudara lone ranger, seorang yang berpetualang seorang diri, yang solo. Itu nggak akan pernah bisa. Itu bukan gereja. Gereja itu harus lebih dari satu. Karena nama gereja selalu mencerminkan siapa menciptakan gereja, bukan? Gereja diciptakan oleh siapa? Bukan manusia. Tapi Allah yang menciptakan gereja. Karena Allah itu kasih, Allah itu Tritunggal, Allah itu komunal. Maka gereja itu berdasar harus pada juga di dalam kasih. Nah saudara, Paulus menunjukkan kepada kita berakar penting tetapi juga berdasar di dalam kasih itu juga penting. Dan kembali kepada pemahaman kita tentang gereja itu menentukan fondasi kita itu seperti apa. Kalau yang tadi, bagaimana kita memahami menentukan kita berakar pada yang seperti apa, ini fondasi itu juga tergantung pada bagaimana pemahaman kita tentang gereja. Yang pertama adalah ketika seorang memahami gereja hanya sebatas melihatnya sebagai persekutuan rohani yang indah semata. Ini akan menjadi fondasi yang rapuh, Bapak Ibu Saudara. Maksudnya begini, gereja yang melihat selama suasana terasa hangat, selama ibadah terasa kusuk, selama kita merasa, oh kita ini satu di dalam Tuhan, kita merasa gereja baik-baik saja. Tapi jemaatnya dikasih Tuhan, persekutuan yang seperti itu, yang terlihat hanya dirasakan indah, tetapi tidak dijalani, itu akan cepat hancur, rapuh. Maksudnya itu hanya sepermukaan begitu ya. Kasih yang sejati bukan hanya dirasakan di permukaan, bukan hanya dinyanyikan dalam ibadah, bukan hanya didoakan, tetapi dihidupi dalam relasi yang real, yang nyata, satu dengan yang lain. Ada ketersalingan. Ada banyak kata one another di dalam Alkitab berkenaan dengan gereja. Saling menegur, saling menanggung beban, saling berjalan di dalam kebenaran. Itu harus terjadi. Saling menegur di sini bukan ketika bertemu di gereja kemudian pegang tangan, Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarmu? Enggak cuma begitu Bapak Ibu Saudara. Saling menegur itu adalah benar-benar menegur ketika melihat saudara
seiman kita melakukan kesalahan yang melanggar firman Tuhan. Itu saling menegur. Harus sedalam itu, harus seberani itu, baru kita menjadi gereja yang berdasar dalam kasih. Tanpa fondasi ini, gereja menjadi indah secara rohani, secara tampak luar, tetapi pasti lemah secara pembentukan. Kita tidak dibentuk semakin kudus di hadapan Tuhan. Ada yang berikutnya adalah gereja yang memahami dirinya sebagai gereja yang ideal di mata Tuhan. Secara pengakuan, gereja ini benar ajarannya, strukturnya rapi, teologinya benar, jelas. Tapi dalam realitanya jemaatnya hidupnya sendiri-sendiri jalannya. Tidak mau dibentuk. Bisa tidak pernah ada di dalam konteks relasi yang mendalam satu dengan yang lain. Jadi gereja bisa tampak sempurna di atas kertas, tetapi fondasi kehidupan bersamanya tidak pernah sungguh-sungguh dibangun. Ini yang berbahaya. Saudara, di Indonesia khususnya daerah tanah yang lunak, mungkin para insinyur, ya, orang sipil pasti tahu ini. Fondasi cakar ayam atau fondasi kaki ayam. Fondasi ini tidak hanya satu bidang datar, tetapi memiliki banyak kaki beton yang menancap ke dalam tanah, gitu ya. Jadi kalau ini tiang, bawahnya itu ada bidang datar yang cukup lebar, kemudian di bawah yang lebar ini ada kaki lagi, begitu ya. Kenapa fondasi ini penting? Karena untuk menanggung beban rumah yang besar di atasnya bisa terbagi rata. Tanpa fondasi ini, rumah itu tidak punya fondasi yang kuat. Beban itu harus dibagi. Kekuatan harus dipikul bersama. Saudara, banyak gereja dibangun seperti bangunan yang besar tanpa fondasi kaki ayam ini. Jadi iman perpribadinya kuat, ibadahnya berjalan, strukturnya terlihat ada. Tapi kalau tanpa relasi rohani, tidak ada kaki ayam, gereja itu sedang menunggu waktunya untuk retak. Gereja tampak kokoh di luar, tapi perlahan-lahan keretakan itu terjadi dari dalam. Saudara, Paulus berkata, kita perlu berdiri di atas dasar kasih. Dan kasih itu tidak pernah abstrak. Kasih adalah fondasi yang bekerja seperti kaki-kaki ayam itu. Kasih di dalam kelompok kecil. Kasih dalam proses pemuridan. Kasih dalam relasi akuntabilitas. Kasih dalam kehidupan saling mengenal satu dengan yang lain yang mendalam. Bukan hanya tahu nama. Tanpa itu, iman menjadi iman yang sangat terprivatisasi. Hanya milikku. Hanya aku dan Tuhan. Gereja hanya sekedar kerumunan orang yang datang beribadah. Kasih di dalam gereja menjadi hanya sekedar slogan. Karena ternyata di dalam pertemuan kita tidak sedang menunjukkan kasih yang dimaksud. Kasih yang mendalam itu. Sebaliknya, ketika gereja punya kasih yang dasar fondasi di dalam kasih yang mendalam ini, maka gereja akan menjadi tubuh Kristus yang sebenar-benarnya. Iman di dalamnya akan semakin matang dan jemaat bertumbuh walaupun tertati-tati. Di dalamnya ada kerapuhan, kelemahan, kegagalan. Iya, itu pasti akan terjadi. Tapi justru di dalam keretanan satu dengan yang lain kita menyadari itu, kita saling menguatkan, kita bertumbuh. Awal tahun ini firman Tuhan mengajak kita bertanya dengan jujur 3 lagi pertanyaan ini. Apakah aku hanya hadir di gereja atau aku sudah ditopang oleh gereja, dalam arti ada komunitas di dalamnya? Atau saya cuma hadir, datang pulang, tapi tidak benar-benar menjadi gereja yang punya fondasi kasih itu. Apakah aku punya relasi rohani yang menegur dan menguatkan aku? Apakah aku menjadi bagian dari fondasi yang menopang orang lain?
Saudara, gereja yang berdasar dalam kasih bukan gereja tanpa masalah, tetapi gereja yang punya fondasi untuk bertumbuh dan dipulihkan bersama-sama. Gereja yang besar tanpa fondasi relasi yang kuat bukan gereja yang kokoh, melainkan gereja yang sedang menunggu retak. Itu realitanya. Jadi menjadi PR bagi saya sendiri, saya rindu gereja kita adalah gereja yang punya ikatan kasih yang mendalam ini. Mari bangun satu budaya yang mungkin belum pernah ada di antara kita. Saya memimpikan Bapak Ibu Saudara, boleh ya bermimpi. Kalau jemaat datang ibadah hari Minggu, pulang gereja, terjadi percakapan di antara jemaat tentang firman Tuhan. Terjadi percakapan di antara jemaat menanyakan kabar keluarga. Terjadi di tempat duduk-duduk ini, di lobi-lobi, di disciple cafe, ada orang satu dengan yang lain antar jemaat saling mendoakan. Karena itulah komunitas yang berdasar dalam kasih itu. Itu harus nampak. Jadi PR buat kita semua, mulai dari saya juga, hamba Tuhan, majelis. Supaya budaya yang baru yang saya perkenalkan ini, suatu kali kelak, saya berharap dari dalam tahun ini sudah bisa terlihat. Ya. Dan saudara perhatikan Efesus 3 ayat 20-21, doa dari Paulus ini ditutup dengan memuliakan Tuhan. Paulus berdoa supaya gereja berakar di dalam Kristus, berdiri di atas fondasi kasih. Ia tidak menutup doanya dengan daftar tugas dan program. Dia menutupnya dengan pujian yang mengarahkan pandangan kita kembali kepada Allah. Dia katakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang telah kita doakan atau pikirkan. Dialah kemuliaan di atas jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Paulus tidak berkata bagi jemaatlah kemuliaan atau bagi keberhasilan gerejalah kemuliaan. Dia katakan bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat. Artinya gereja bukan pusat ceritanya. Gereja hanyalah alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Kalau ditanya, kita butuh gereja atau gereja butuh kita? Seringkali pemahaman yang keliru, itu gereja butuh kita, gitu ya. Itu kasihan hamba Tuhan cari pelayan musik, gitu ya. Siapa yang menjadi asyir. Itu saya coba mau rubah paradigma itu. Kita perlu gereja. Karena di dalam gereja kita mengalami pertumbuhan. Pelayanan, kita yang butuh pelayanan, bukan pelayanan butuh kita. Jangan dibalik ya. Karena di dalam pelayananlah kita dibentuk. Hanya sarana anugerah ini, gereja itu jadi alat di tangan Tuhan untuk membentuk dan menumbuhkan iman kita. Tanpa akar gereja akan layu, tanpa fondasi gereja akan retak. Tapi dengan Kristus sebagai akar dan kasih sebagai dasar, gereja akan bertahan, bertumbuh dan memuliakan Tuhan. Mari saudara di akhir perenungan kita bisa ambil komitmen sederhana. Mulai dari bangun ritme rohani yang setia kepada Kristus. Kalau tahun lalu bacaan Alkitab setahunnya terhenti, hari ini lanjut lagi. Ya, lanjut dari yang terhenti tahun lalu, nggak apa-apa begitu ya. Jangan diulang lagi, lanjutkan aja. Yang penting saudara baca, berarti target saudara menyelesaikan satu Alkitab begitu ya. Bangun kebiasaan ritme yang seperti itu. Itu cara-cara kita untuk bisa lebih memperdalam kehidupan rohani kita dengan disiplin-disiplin yang sederhana. Mari kita komitmen masuk dan bertumbuh dalam komunitas yang saling membentuk satu dengan yang lain. Kalau saudara tidak punya
gambaran bagaimana itu tumbuh dalam sebuah komunitas, saudara bisa datang bertemu dengan hamba Tuhan dan menanyakan, dan nanti kami akan merefer saudara, merujuk kepada saudara kepada satu kelompok tertentu untuk saudara bisa bertumbuh bersama di dalamnya. Mari kita berkomitmen hidup dengan kesadaran bahwa kita adalah tubuh Kristus yang saling membutuhkan. Kita nggak bisa seorang diri. Kiranya Kristus sungguh diam di tengah-tengah kita. Kiranya gereja ini berakar dalam Kristus dan berdiri di atas fondasi kasih ini. Dan kiranya melalui gereja ini Allah semakin dipermuliakan. Bukan kemuliaan jemaat, bukan kemuliaan majelis, bukan kemuliaan masing-masing individu, tapi kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh meneguhkan kami dan mendorong kami dan menantang kami untuk hidup sebagai tubuh Kristus, gereja Tuhan yang sejati. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang memateraikan kebenaran firman Tuhan ini dalam hati setiap jemaat Tuhan tempat ini. Kami bersama-sama merindukan supaya kami menjadi komunitas yang berakar dan berdasar dengan benar. Bukan kelihatan aktif, kelihatan hidup, tapi ternyata akar dan fondasi kami berada di tempat yang salah. Pujilah nama Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.